Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kuliah kita hari ini adalah tentang konsep masyarakat madani serta kesejahteraan. Konsep masyarakat madani sebenarnya merupakan terjemahan dari kata civil society atau masyarakat sipil yang banyak digunakan oleh negara-negara barat meskipun berasal dari terjemahan bahasa Inggris. Konsep masyarakat madani tidak sama persis dengan konsep civil society. Konsep civil society yang digunakan oleh negara-negara barat lebih berorientasi penuh pada kebebasan individu. Sementara dalam konsep masyarakat madani terdapat keseimbangan antara individu dengan masyarakat. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan Civil Society tahun 2003 dijelaskan bahwa masyarakat madani adalah merupakan sebuah sistem sosial yang tumbuh berdasarkan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Ciri utama masyarakat madani adalah kemajemukan budaya, hubungan timbal balik dan sikap saling memahami dan menghargai. Selain itu, masyarakat madani juga bisa diartikan sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama. Dalam masyarakat madani, warga negara saling bekerja sama membangun satu ikatan, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-negara. Lebih lanjut, dasar utama masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan. Berbagai negara, termasuk Indonesia, telah berupaya untuk mewujudkan konsep masyarakat madani. Konsep masyarakat madani akan terwujud apabila terjadi tatanan masyarakat yang harmonis, masyarakat yang bebas dari eksploitasi atau penindasan. Selain itu, untuk mewujudkan konsep masyarakat madani dibutuhkan motivasi yang tinggi dan partisipasi yang nyata dari individu sebagai anggota masyarakat. Hal ini termasuk upaya membangun sebuah toleransi sebagai instrumen yang penting konsep masyarakat madani akan terwujud apabila terjadi tatanan masyarakat yang harmonis, bebas dari eksploitasi dan penindasan. Selain itu, mewujudkan konsep masyarakat yang madani dibutuhkan motivasi yang tinggi, partisipasi yang nyata dari individu sebagai anggota masyarakat. Karena hal ini adalah termasuk upaya membangun sebuah toleransi sebagai instrumen dasar lahirnya sebuah konsensus atau sebuah kompromi. Dalam buku Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani dijelaskan beberapa karakteristik masyarakat madani. Di antaranya karakteristik masyarakat madani pertama adalah free public sphere. Maksudnya adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Kemudian demokratis adalah merupakan karakteristik yang kedua. Maksudnya adalah masyarakat yang dapat berlaku santun,
dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dan tidak mempertimbangkan berbagai perbedaan baik aspek suku, ras maupun agama. Kemudian ciri yang ketiga adalah toleransi. Maksudnya adalah sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk mewujudkan sikap menghargai, menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang lain. Kemudian berikutnya adalah pluralisme. Maksudnya adalah pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Pluralisme erat kaitannya dengan sikap saling toleransi kepada orang lain yang nyatanya dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Keadilan sosial maksudnya adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Dan inilah merupakan ciri atau karakteristik dari masyarakat madani yang dijelaskan di dalam buku Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani karya Herdiawanto dan kawan-kawan. Sedangkan kalau kita bahas lagi ciri masyarakat madani itu menurut A.S. Hikam ada 4 cirinya. Pertama, kesukarelaan. Artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama. Yang kedua, cirinya adalah keswasembadaan. Setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, mandiri yang kuat, tanpa menggantungkan pada negara atau lembaga-lembaga negara atau organisasi lainnya. Yang ketiga adalah kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara. Dan inilah yang merupakan ciri dari masyarakat madani menurut A.S. Hikam. A.S. Hikam ini termasuk pengamat politik. Nah, dari beberapa penjelasan tentang masyarakat madani ini dapat kita simpulkan bahwa masyarakat madani atau civil society dapat diartikan sebagai suatu corak kehidupan masyarakat yang terorganisir, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Kemudian masyarakat Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara-negara yang lainnya. Karakteristik tersebut diantaranya adalah pluralistik atau keberagamaan. Yang kedua, sikap saling pengertian antara anggota masyarakat satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, memiliki toleransi yang tinggi. Dan keempat, memiliki sanksi moral. Kemudian beberapa permasalahan yang bisa menjadi hambatan sekaligus tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani model Indonesia yaitu adalah sebagai berikut. A. Semakin berkembangnya orang miskin dan orang yang merasa miskin. Kemudian B. LSM atau partai politik muncul bagaikan jamur yang tumbuh di musim penghujan sehingga memungkinkan berbagai ketidakjelasan. Yang C, kemudian C adalah pers berkembang pesat dan semakin canggih, tetapi justru pesimisme masyarakat yang terjadi. Kemudian D, kaum cendekiawan semakin banyak tetapi cenderung berorientasi pada kekuasaan. Dan akhirnya yang E, kurang pede, percaya diri untuk bersaing dan senantiasa merasa rendah diri. Nah, inilah beberapa permasalahan dan hambatan serta tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani seperti masyarakat madani model di Indonesia.
Nah, tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia ke depan adalah bagaimana agar masyarakat memiliki sikap demokratis. Kemudian masyarakat harus memiliki sikap toleran, dan yang ketiga saling pengertian, keempat berakhlak tinggi, beriman dan bertakwa. Kemudian yang kelima adalah memiliki wawasan global. Nah, ini saja penjelasan perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.